dengar Bapak Ibu magot ya untuk menghabiskan sampah dapur kita. Kemudian yang tren yang terjadi sekarang ini adalah dengan ekoenzim. Wah, cairan 1000 manfaat pun saya benar-benar cinta sekali dengan ekoenzim itu Mbak Lucy. Dan ternyata luar biasa buat healing, buat apa namanya tanaman kita menjadi subur, buat kebutuhan rumah tangga ternyata bersih. Dahsyat. Buat kecantikan juga bisa. Pernah mencoba kan? Nah, nanti kita bikin ya. Nanti untuk ekoenzim nanti akan kita bercerita panjang lebar lebih lanjut ya. Karena Bapak Ibu kemarin juga sudah membuat ya, sebagian besar sudah ikut membuat ekoenzim, sudah merasakan, ada yang sudah membuat di rumah dan sudah merasakan manfaatnya untuk ekoenzim. Kemudian dulu 10 tahun, mari kita mundur 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu pada mulanya apa sih yang menggerakkan Mbak Rini untuk memulai? Yuk kita bikin 10 tahun yang lalu kira-kira tahun berapa? 2013. Jadi 2013 itu. Jadi ini gerakan sampah yang tadi saya ceritakan sejarahnya itu sudah berjalan ya? Sudah sampai ya, sekarang. Oke. Jadi sudah permennya juga sudah keluar. Jadi tahun 2012 sudah ada permennya untuk peduli sampah. Kemudian tahun 2013 Mbak Rini memulai itu. Apakah karena sudah mendengar ada permen ini lalu baru bikin itu? Awal mulanya itu karena kebetulan saya tuh tinggal di Bogor. 2012 itu Jakarta banjir besar. Sampai seminggu itu nggak surut-surut. Dan salah satu penyebabnya adalah sampah. Nah, kebetulan waktu itu di perumahan kami itu pinggir Kali Ciliwung, Bapak Ibu. Jadi jadi salah satu kontribusi untuk menyebabkan banjir Jakarta itu adalah kami orang Bogor, dan itu kemudian membuat kami, saya bersama ibu-ibu di RT ya, RT dengan Bu RT kemudian tergerak terpikir ya sudah kita mencoba berbuat kecil lah ya, paling enggak mulai dari diri kita sendiri untuk tidak menyebabkan kesengsaraan buat saudara-saudara kita yang ada di Jakarta seperti itu. Nah, karena waktu itu kan saya coba telusuri nih petugas kebersihan yang ada di tempat kami, ternyata ngambil sampah dari rumah tangga, kemudian sampahnya itu dibuang ke kali. Kami tidak memakai bantuan DLH untuk mengambil sampahnya, jadi mandiri. Tapi mandirinya dibuang ke sungai. Nah, itu. Jadi kemudian akhirnya kami terketuk untuk yuk kita bikin bank sampah. Awalnya kita bikin bank sampah, kemudian saya belajar ke bank sampah yang sudah ada di Kabupaten Bogor. Dari situ kemudian kita mulai langsung seminggu kemudian kita langsung bikin bank sampah lingkup RT. Dari lingkup RT tersebut karena saya sama dengan Bu RT, jadi Bu RT punya ini ya, punya kekuatan untuk mengajak warganya ya, terus kemudian itu mengumpulkan warganya dan mewajibkan semua warga itu harus menjadi nasabah bank sampah. Dan waktu itu kami belum punya tempat untuk pemilah ya, kita pakai garasi dan sistemnya one day service. Jadi sekali warga kita tetapkan hari tertentu, ayo pilah sampah di bank sampah. Dia kalau sudah ngomongin susah, ngeremnya susah. Apalagi kalau sudah bicara tentang sampah, karena beliau ini memang sangat concern sekali dengan pemilahan sampah. Jadi kalau tentang bank sampah dan tentang apa yang sudah dilakukan di bank sampah itu, saya pikir kita semua, beberapa dari kita yang sudah aktif di bank sampah sudah paham ya cara memilah sampahnya ya, cara memilahnya. Plastik plastik ini untuk ini, plastik ini masuk ke sini gitu sudah paham. Sebagian sudah, ada yang belum? Ya, itu nanti kita akan bicara lagi. Tapi begini ya, mau saya tanyakan kepada Mbak Rini. Itu kan tadi ceritanya di Bogor ya, di Bogor sudah berjalan 10 tahun,
kemudian sudah bisa dibilang sukses nih bank sampahnya. Sukses ya? Kalau ya saya nggak mau bersombong diri, tapi paling enggak bank sampah yang kami kelola itu sudah menjadi bank sampah induk, kemudian sudah ada koperasi dan sudah ada ya sekarang bergerak di yayasan juga. Artinya sudah bisa dalam artian hidup dan menghidupi. Ini suatu contoh yang bisa kita ambil, kita teladani dari Mbak Deni untuk menjadi penggerak bank sampah. Jadi tidak orawi kehikih untuk bergelut dengan sampah. Meskipun kadang-kadang pasti ada kendalanya, ada ngapain sih ngurusin sampah kayak gitu. Pasti ya. Dan kebetulan nih Mbak Lucy nih ya, tema Hari Peduli Sampah 2023 ini kan pas nih ya. Pas temanya itu tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kalau bicara bahasa sejahtera itu kayaknya menarik ya Mbak Lucy ya. Menjanjikan ya. Oke. Sekarang kita melangkah ke setelah Mbak Rini bisa dikatakan sukses untuk mengelola bank sampah di Bogor. Kemudian sekarang pulang ke Jogja. Ya. Ya, jadi Mbak Rini ini setelah mungkin persiapan pensiun kamu mau kembali ke Jogja? Sebenarnya saya sudah pensiun Mbak Lucy dari 4 tahun yang lalu. Dari pensiun dini ceritanya. Pensiun dini demi ngopeni sampah orang hebat Pak. Jadi dengan sudah bebas dari tugas pekerjaan kantoran, kemudian full ngurusi sampah, kemudian mulai juga berpikir untuk Jogja ya sebagai tanah air beta gitu di Jogja ya, kemudian Jogja ya. Begitukah yang terpikirkan oleh Ibu ini? Ya seperti itu, dan memang Mbak Lucy saya tergerak untuk saat ini saya punya semacam resolusi nih Mbak Lucy tahun ini 2023 ini. Saya mencoba dalam hal ini tahun ini mencoba mendedikasikan untuk lebih concern di kegiatan gereja, memberikan pelayanan untuk hidup saya untuk gereja dalam artian ini Mbak Lucy terkait dengan spirit. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Laudato Si. Oke, Laudato Si sudah pernah dengar Ibu Bapak-bapak? Ya. Laudato Si. Gerakan Laudato Si. Ya. Pernah atau belum? Belum. Oke, Mas. Jadi kita sudah kembali lebih jauh menggali. Setelah Mbak Rini aktif di bank sampah, kemudian sekarang mau mendedikasikan hidupnya, waktunya dan tenaga dan pikirannya untuk gereja, pelayanan di gereja. Kebetulan yang mau kita bicarakan hari ini adalah kolekte sampah. Kolekte sampah itu dengan sendirinya kan kita lakukan di gereja. Jadi Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Baru, bahwa kita akan melakukan gerakan kolekte sampah. Apa sih kolekte sampah itu? Yang dibayangkan Bapak Ibu kolekte sampah itu seperti apa? Apakah kita kolekte yang di gereja, kalau pakai kotak-kotak itu kita nyemplungin plastik gitu? Enggak kan ya? Ada yang kebayang kayak gitu? Iya. Kolekte sampah begitu. Kita mau bicara lebih jauh tentang bagaimana kolekte sampah itu nanti akan berjalan di gereja kita. Tetapi tentu saja kita tidak akan langsung ke situ. Kemarin Mbak Rini sudah beberapa kali ikut terlibat dengan kegiatan kita di gereja bergerak. Mulai tahun kemarin ya Mbak Rini ya, tahun lalu itu sudah pemimpin kita untuk membuat ekoensin. Kemudian setelah itu ketika ada basar juga mengajak adik-adik remaja untuk peduli sampah di sekitar gereja bergerak. Peduli sampahnya dengan bentuknya seperti
itu ada yang namanya remaja Laudato Si. Kita sudah punya loh Bapak Ibu remaja-remaja yang peduli dengan pemilahan sampah di Gereja Pegadaian. Karyanya seperti apa Mbak Rini, bisa disampaikan? Mungkin bisa ini aja supaya Mas untuk Mas Willy yang ya materinya itu ya. Jadi kita sambil saya ngobrol dengan Mbak Rini, Bapak Ibu mungkin ada tayangan di ini sekalian ini Mbak Lucia kita sampaikan ke Bapak Ibu perjalanan kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Pugeran ya. Sebenarnya kita tidak memulainya dari sekarang ini, tapi sudah dari tahun kemarin ya. Nah kebetulan ini yang di samping kita itu ada Mas Willem, ini koordinatornya nih Mas Willemnya. Anak muda Bapak Ibu. Perkenalkan itu Mas Willem. Ini Mas Willem. Ya, besok yang akan punya gambaran, punya mimpi besar tentang bagaimana pengelolaan sampah dengan cara kolektor sampah. Nanti Mas Willem akan menyampaikan juga mungkin sedikit ya Mas Willem ya. Oke, sip. Jadi ini saya punya produk yang bisa saya banggakan. Jadi berbanggalah Bapak Ibu, kita punya anak-anak muda, ada Mas Willem, ada Mbak Grisel di sana, terus ada Mbak Rista ya. Ya, sudah ikut aktif dengan kegiatan kita. Kegiatan Laudato ini Si. Bapak Ibu, jadi saya lanjut ya, Mbak Lucia. Jadi gerakan Laudato Si ini adalah gerakan yang dicanangkan oleh siapa? Bapak Ibu? Bapak Paus kita ya, Fransiskus. Sudah kita sepakat ya bahwa itu memang Bapak Paus mempunyai keprihatinan terhadap bumi ini. Tentu saja next Mas, saya lanjut terhadap bumi kita ini, bahwa bumi kita ini tidak baik-baik saja. Jadi dasar dari gerakan kita nanti Bapak Paus kemudian menginstruksikan kepada timnya, dalam hal ini bapak-bapak uskup yang ada di seluruh dunia untuk menjalankan gerakan itu. Dan dasar spiritualnya adalah merupakan pertobatan ekologis. Jadi ini menjadi semacam bumi ini sedang sakit dan yang membuat sakit adalah manusia juga. Dan harapannya manusia itu melakukan pertobatan individual dari kita dan pertobatan dalam wujud ekologis. Nah, dasarnya itu ada di ensiklik Laudato Si. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah membaca ensiklik tersebut? Belum ada. Saya ini cuplikan sedikit aja. Nanti Bapak Ibu baca ya kalau ada waktu. Diusahakan nanti saya carikan. Nah, itu adalah semacam seruan dari Bapak Paus untuk mengajak seluruh umat manusia, seluruh umat gereja untuk melakukan pertobatan ekologis, melakukan hal-hal baik untuk menjaga bumi kita ini supaya tidak rusak. Dan juga kita mengingat anak cucu kita nggak mungkin akan mewariskan hal-hal yang buruk kepada anak cucu kita. Misalnya sekarang ini sudah ada semacam global warming, kemudian kerusakan hutan segala macam. Nah, di situ Bapak Paus mengajak untuk mari kita melakukan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, misalnya menanam pohon, mengolah sampah, kemudian hemat listrik, hemat air dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu ensikliknya. Dan ada Santo Fransiskus Assisi yang menjadi Bapak ini santo pelindung untuk semua orang yang belajar di ekologi. Nah, kemudian itu dasar spiritualnya, kemudian dari sisi gereja, next Mas. Kemudian landasan spiritual gereja ini penting karena kebetulan saya juga ini banyak berkeliling di beberapa paroki-paroki di Keuskupan Bogor dan di Keuskupan Semarang ini saya di Pugeran ini juga ini sama semua ya, ini menjadi pegangan kita bersama bahwa landasan spiritual itu adalah kita menghormati martabat manusia. Jadi misalnya kalau buang sampah sembarangan mengganggu lingkungan kita, membuat bau menyengat dan ini tidak
menghormati martabat manusia tentu saja ya. Yang kedua solidaritas, kita peduli dengan sesama. Kemudian yang terakhir ini yang seringkali banyak terjadi, yang belum masih perlu tingkatkan lagi adalah subsidiaritas. Subsidiaritas itu apa toh? Oh ternyata itu koordinasi, kolaborasi. Jadi mari kita berjalan bersama. Sesuai ya dengan gerakan gereja juga dengan sinode, itu artinya adalah berjalan bersama dengan subsidiaritas. Ya. Sebagai kita harus berkoordinasi, nggak cuma jalan sendiri, bukan cuma saya, bukan cuma Mbak Rini, bukan cuma teman-teman di PSC, bukan cuma remaja Laudato Si, tapi kita semua. Nah, kita memberi contoh juga Mbak Lucy, kita berjalan bersama. Ada tipe penciptaan dan keutuhan, tipe pelayanan hidup dan keutuhan ciptaan, Mbak Rini. Tipe lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Ya. Terus ada PSE, ada remaja Laudato Si, ada PER, Bina Iman Remaja. Itu kita coba gandeng semua supaya kita berjalannya juga ringan seperti itu. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri. Oh ini tugasnya ini seksi pendidikan, nggak usah. Justru kita ini tugasnya kerasulan keluarga, enggak. Justru spirit yang disampaikan dalam sinode ini Bapak Uskup yang sekarang lagi disampaikan itu begini Mbak Lucy. Jadi ingin mewujudkan keluarga-keluarga yang ekologis. Wah, ya, sasarannya itu keluarga. Makanya Romo Kendari itu sempat menyampaikan bahwa nanti gerakan Laudato Si ataupun lingkungan hidup ini maupun kolektif sama itu menyasar sampai ke level keluarga. Besok itu kalau ada kunjungan Romo ke keluarga-keluarga, mungkin Romo juga akan mirsani, Bu, sampah milah sampah dereng. Ya, siap-siap aja nanti kalau dikunjungi. Jadi ditanyain. Nyambung ya Mbak Lucy tadi ya. Nyambung banget. Memang harus milah sampah untuk kegiatan pengelolaan sampah itu harus dimulai milahnya dari rumah tangga. Jangan sampai milahnya di bank sampah ya. Kalau milahnya di bank sampah udah campur aduk dengan organik ya. Ada. Ya, itu salah satu. Ya Bapak madem-madem ya, kalau di bank sampah memang kita mengajaknya supaya dari rumah sampah yang dibawa ke bank sampah itu ya kondisinya ya bersih. Karena yang bernilai juga ini tadi menyangkut ke kesejahteraan itu tadi yang gitu. Iya, demikian juga bersih. Itu yang bersih, kering dan tidak berbau. Nah nanti kalau sudah masuk kolektor sampah, ya yang dikolektorkan yang bersih, yang sampah-sampah atau botol plastik, kardus yang bersih, jangan misalnya botol plastiknya masih tercampur dengan air, dengan bekas beli kopi kenangan, kopi kenangan masih ada sisa minumannya nggak dihabisin sampai habis itu, udah habis udah nggak ada rasanya, buang aja. No. Itu kalau kenangan saya langsung, Bu, buang dulu airnya, Bu. Kemarin di beberapa kali pertemuan di atas itu saya sudah menjadi bagian polisi sampah. Satgasnya ya Mbak Lucy ya. Satgas. Bu, itu organik, Bu. Kardusnya di sini, Bu. Bu, itu plastik, Bu. Plastiknya di sini, Bu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau tujuannya kita ketika kita ke gereja Pugeran itu kita sudah paham. Semua orang yang datang ke gereja Pugeran akan paham bahwa membuang plastik dalam kondisi bersih di kantong ini, membuang botol plastik dalam kondisi bersih, ada gerobak di sana, bisa langsung masuk ke sana. Tujuannya apa? Ya itu tadi, karena kita mau kolektor sampah, bukan sekedar membuang sampah, tapi kita kolektor sampah. Sistemnya kolektor sampah ini supaya kan ini banyak nih yang sudah aktif di bank sampah juga, kan itu bisa dijual sendiri untuk kami, untuk kesejahteraan. Ngomongin kesejahteraan lagi nih, kesejahteraan kita juga di lingkungan dan di RT, di rumah tangga kami sendiri. Ngapain tidak dikasih ke gereja
untuk kolektor nggak tak jual sendiri. Ya, jadi Mbak Lucy kebetulan Bapak Ibu, Mbak Lucy dan Bapak Ibu, saya di Bogor itu sudah menggeluti kolektor sampah itu dari 2 tahun di paroki 2 tahun kolektor sudah 2 tahun berjalan paroki keluarga Kudus Cibinong di sana. Nah, jadi ini mekanismenya itu seperti sederhana, tidak seperti bank sampah, ada perbedaannya ya. Nah, kalau di tempat kami itu umat itu sudah milah sampah di rumah, ya sudah milah sampah di rumah. Di situ yang kita sebut bisa dikolektorkan, kita pilih, nggak semua sampah itu bisa dikolektorkan. Oke. Kita pilih ya. Bungkus plastik, bungkus permen nggak boleh? Enggak, bungkus permen ya, botol plastik, kertas, kardus dan logam. Oke. Tapi ada kategorinya ya? Ada. Nah, Bapak Ibu yang sudah jadi penggerak bank sampah tahu dong kenapa kami memilih jenis sampah itu saja yang bisa dikolektorkan, yang bernilai ekonomis saja. Jadi ibaratnya kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya yang layak, yang bersih. Oke. Semangatnya itu dulu ya. Semangatnya itu. Jadi kita memberikan kolektor bukan semata-mata bayar. Ini bisa untuk nyumbang gereja, semata-mata bukan itu, tapi persembahan dari rumah kita. Toh di rumah kita juga dibuang. Terus terkait mungkin itu juga ya, apa namanya ini ya, yang tadi Mbak kan udah ada bank sampah, ngapain harus dikolektorkan? Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi di sini ada yang dari lingkungan Kembaran gitu ya. Oh ya, boleh nih. Baiklah, kita panggil Mas. Jadi saya ini Mas dari Kembaran Kidul dipersilakan. Pak Kaling nih, Pak Edi. Jadi boleh Pak Edi memberikan testimoni ini. Monggo, sharing Pak Edi, kolektor sampah di lingkungan. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya Edi Mariono. Oke. Yang jelas saya menjadi ketua lingkungan Kembaran Kidul untuk periode ini 2 periode sebetulnya, karena kebaikan saya sebetulnya. Sebetulnya, Bapak Ibu, saya kira sudah banyak sekali tadi dipaparkan oleh Mbak Rini dan Mbak Lucy bahwa mengenai sampah, dan ini saya aplikasikan langsung di Kembaran Kidul. Kami dari umat sudah mulai untuk memilah sampah plastik dan sampah yang organik itu sudah saya pilah, dan kami tampung menjadi dalam satu penampung yang sementara ini kami menggunakan tempatnya Mbak Rini. Dan kami juga tiap bulannya 1 kali kami berkumpul, atau ada sampahnya berapa kita kumpulkan, kita kumpul di rumahnya Mbak Rini, dan nanti 1 bulan atau kita timbang bersama. Dan untuk kemarin kami sudah mendapatkan 60.000 kemarin. Jadi karena kami tidak bisa rutin, karena kami harus menampung dulu, setelah itu baru kami jual. Untuk bulan ini belum kami jual, dan kelihatannya itu lebih banyak lagi perolehan dari sampah yang akan kami jual. Itu saya kira akan lebih banyak daripada yang bulan lalu, karena kemarin sudah ada 60.000, dan ini saya kira lebih, karena kemarin saya lihat banyak sekali botol-botol dan kardus-kardus yang umat dari lingkungan kami kumpulkan. Saya kira itu sangat membantu sekali, walaupun sedikit, tetapi sangat membantu dalam pencarian dana untuk kas lingkungan. Oke, Mas Edi, saya mau tanya. Untuk di Kembaran Kidul yang sudah berjalan ini, kolektor sampahnya itu digunakan untuk dana. Saya kira untuk di sini kalau yang ada yang jadi kali itu ada kali itu. Keperluan di lingkungan itu sangat banyak sekali. Keperluan yang bersifat rutin, dan juga tarian-tarian dari gereja. Jadi itu ya, menambah
Jelas, Oh, ya, oke. benar, Jadi jelas. kolektor sampah yang dilakukan di Kembaran Kidul itu adalah untuk mengisi kas lingkungan. Oke. Nah, sekarang yang mau kita lakukan di gereja kolektor sampah ini, kalau misalnya nanti di gereja juga mengadakan kolektor sampah nih, apakah kemudian dari Kembaran Kidul juga akan berpartisipasi untuk Paroki. kolektor di gereja di Di paroki? gereja. Oh mas, iya, saya kira untuk di gereja nanti bisa saja dari kita sebagian bisa kita masukkan di sini. Jadi tidak hanya di lingkungan saja, tapi bisa sebagian, karena di lingkungan kami warga itu juga terbagi menjadi dua. Karena sebagian juga menjadi anggota dasar wisma di Sudah banyak bank sampahnya ya? Iya. Sudah ada bank sampahnya ya. Jadi sebagian memang sudah menyisihkan Iya. sampah Untuk lingkungan. Oke, yang masuk ke bank sampah yang ini, Iya. yang masuk ke kolektor yang ini, kayak gitu. Ya seperti itu. Dan kami Di juga dibikinin kategori nggak mas untuk yang dikolektorkan itu seperti tadi yang disampaikan Mbak ini, yang dikolektorkan itu hanya ini gitu, atau semuanya? ya sementara ini dari kami dari lingkungan itu baru botol-botol bekas, gelas-gelas Plastik. ya plastik itu, dan juga kardus. Oke. Ya seperti itu. Iya, terima kasih sekali. Masih ada lagi? Oh banyak sekali, Wah, banyak sekali yang ada apa? nanti kita masih punya acara lain Pak. Boleh masih banyak sekali, yang jelas dari lingkungan kami mempunyai tekad untuk mengolah sampah bisa menjadi berkah. Amin. Matur. Terima kasih banyak untuk kesaksian, testimoni yang sudah dilakukan di Kembaran Kidul. Terutama kenapa Kembaran Kidul bisa begitu? Karena ada Mbak Dini juga di sana. Mbak Dini yang memulai, kemudian mengajak, kemudian kebetulan banyak teman-teman yang di wilayah Kembaran Kidul, lingkungan Kembaran Kidul itu memberikan dukungan penuh karena yang pertama adalah sudah tergugah kepeduliannya terhadap lingkungan. Nanti kita harapkan juga di gereja induk Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. Bagaimana supaya kita bisa melakukan itu juga di gereja bergerak. Gitu ya Mbak Dini. Jadi Mbak Lucy dan kita semua siapkan ya Mbak Lucy ya untuk menemani Bapak Ibu ya. Siap. Kalau misalnya sudah ada Saya yang ditemani Mas Billy. saya ditemani barista sama baru loh. Iya, nah itu tadi ya sampah membawa berkat itu ya Bapak Ibu ya. Iya, amin. Mudah-mudahan itu juga bisa. Ini kira-kira Ya, jadi kalau tahu nggak Mbak Lucy mau di waktu apa jualnya kemana? oke, itu sebentar, saya masih mau ngobrol dulu sedikit. Jadi tadi kita sudah melihat yang dilakukan di Kembaran ya, sudah mendengar ceritanya Bapak Edi bahwa ini meminta kerelaan kita untuk setelah kita memilah sampah ini kita mendedikasikan kardus untuk ke gereja misalnya gitu. Ya nanti kita akan menyepakati juga yang mau kita pakai untuk kolektor yang mana. Ya nanti gerejanya ke bak sampah mau Mbak Lucy, ke bak kardus mau. Enggak dong, kita kan punya yang menampung, menerima, nampani sampah-sampah. Mau gimana kan Mbak ini? Nah, nyambung tadi yang Mbak Lucy bilang. Jadi berkaca dari Kembaran Kidul lagi ya, saya masuk ke Kembaran Kidul lagi. Di Kembaran Kidul itu prosesnya setelah umat itu datang bawa sampahnya, dan mereka itu ternyata juga sudah jadi nasabah bank sampah loh di Kembaran Kidul itu juga sudah ada bank sampah. Jadi itu ya, nanti nggak rebutan sampah. nah ini